warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersan Amulia dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2001709. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang peran sintaksis. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai videonya. Peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran ini mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Verhaar dalam 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini, dapatlah diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Makna unsur pengisi subjek. Ramlan dalam 1996 mengemukakan beberapa kemungkinan makna unsur pengisi subjek, yaitu A. Menyatakan pelaku. Contohnya, gadis itu membeli sepatu baru. Yang kedua, ayah menjual bunga-bunga itu. B. Menyatakan alat. Misalnya, sepatu itu dibeli oleh ayah. Jam tangan yang dipakainya itu milikku. C. Menyatakan sebab. Kecelakaan itu menyebabkan kemacetan yang panjang. Cuaca dingin ini membuat minumanku menjadi es. D. Menyatakan penderita. Misalnya, pensil itu dicuri tadi pagi. Sepatu ini terinjak oleh mereka. E. Menyatakan hasil. Misalnya, sepatu-sepatu murah banyak diperjualbelikan di pasar. Bangunan ini dibangun oleh seorang pengusaha muda. F. Menyatakan tempat. Misalnya, pantai air manis ramai dikunjungi wisatawan. Rumahnya akan direnovasi ulang siang nanti. G. Menyatakan penerima. Misalnya, nenek dibelikan gigi palsu baru. Ayah mendapatkan kiriman dari kakek berupa jam tangan terbaru. H. Menyatakan pengalaman yang dialami oleh unsur pengisi subjek. Misalnya, otot lengannya besar dan kuat. Giginya sangat tajam dan kuat. I. Menyatakan dikenal. Paman itu bekerja di kantor bupati. Lapangan itu milik warga kampung sini. J. Menyatakan terjumlah. Telur ayam itu berjumlah 10 buah. Baju baru adik ada 3 buah. 2. Makna unsur pengisi predikat. Ramlan dalam 1996 mengungkapkan bahwa makna unsur pengisi predikat adalah sebagai berikut. A. Menyatakan perbuatan. Misalnya, ibu sedang memasak, kakak sedang berenang. B. Menyatakan keadaan. Misalnya, kaki panjang dan besar. Sepatu itu sangat sempit. C. Menyatakan keberadaan. Adik bersembunyi di bawah kasur. Kakek berjalan dari sawah untuk sampai ke sini. D. Menyatakan pengenal. Misalnya, kakek adalah pemilik gedung di sana itu. Yang kedua, dia adalah pemilik dari semua minuman ini. E. Menyatakan jumlah. Misalnya, sepatu barunya itu ada 3 pasang. Ayam milik kakek berjumlah 10 ekor. F. Menyatakan pemerolehan. Misalnya, ayah mendapatkan jam baru. Dini memiliki baju baru. 3. Makna unsur pengisi objek. Kemungkinan makna unsur pengisi objek adalah A. Menyatakan penderita. Misalnya, ibu mencuci pakaian. Kakek membeli cangkul baru. B. Menyatakan penerima. Misalnya, Randy membelikan Adi sepeda baru. Ayah membelikan ayah kado ulang tahun. C. Menyatakan tempat. Para wisatawan mengunjungi Pati Kopi. Orang itu mengunjungi perpustakaan baru di kota. D. Menyatakan alat. Misalnya, tentara itu mengambil pisaunya. Rena mencuri tongkat kayu milik Adi. I. Menyatakan hasil. Misalnya, ayah merakit sepeda motor. Warga itu membuat tempat pembuangan sampah. 4. Makna unsur pengisi pelengkap. Unsur pengisi pelengkap memiliki makna sebagai berikut. A. Menyatakan penderita. Misal, adik sedang belajar bahasa Inggris. Mereka bermain layangan. B. Menyatakan alat. Misal, pemain bola kita tidak mempunyai sepatu bola. Adik sedang mencari pisau dapur. 5. Makna unsur pengisi keterangan. Makna unsur pengisi keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Menyatakan tempat.
Misal, Adi sedang bermain di halaman rumah. Mary menemukan pena di atas meja. B menyatakan waktu. Misal, Denny akan pergi ke Padang besok malam. Ayah akan membeli baju baru jam 2 siang nanti. C menyatakan cara. Misal, Reno berjalan sangat lambat. Ibu menjahit dengan sangat bagus. D menyatakan penerima. Misal, kakek mengirim baju kepada ayah. Adi memberikan bola mainan kepada Endro. E menyatakan peserta. Misal, Reno bermain bola bersama teman-teman. Ibu memasak bersama Andini. F menyatakan alat. Orang itu membeli banyak pena. Adi membelikan ayah sepatu baru. G menyatakan sebab. Reno mencari uang karena miskin. Bu guru memberi PR yang banyak karena malas mengajar. H menyatakan keseringan. Contoh, kakak mengunjungi rumah pacarnya beberapa kali. Pak Haji memberikan ceramah kepada dia setiap hari. I menyatakan perbandingan. Contoh, Nina rajin menulis seperti kakaknya. Pak Kusnadi minum kopi manis seperti ayah. J menyatakan pengecualian. Contoh, kami bermain bersama kecuali Nila. Semuanya bertamasya ke pantai kecuali Nina. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa fungsi, kategori, dan peran tidak ada hubungan satu lawan satu. Fungsi merupakan suatu tempat dalam struktur kalimat dengan unsur fungsi berupa bentuk bahasa yang tergolong dalam kategori tertentu dan mempunyai peran semantis tertentu pula. Berikut beberapa contoh kalimat dari peran sintaksis. Sekian dari video yang telah saya berikan dan materi yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurangnya informasi yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.